Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofi. Pada kesempatan kali ini akan memberikan penjelasan pada modul praktikum pengukuran entalpi dan kualitas campuran jenuh, atau bisa disingkat sebagai PEK. Modul ini merupakan bagian dari MS3200 Praktikum Fenomena Dasar Mesin. Sebelum masuk ke modul ini, saya harap Anda sudah memahami dengan baik materi termodinamika teknik dasar, khususnya kesetimbangan energi pada volume atur, mengevaluasi sifat-sifat, serta cara melakukan pengukuran. Mengapa modul ini penting untuk kita pelajari? Karena kita tahu bahwa uap tidak selalu memiliki kualitas sama dengan satu, di mana definisi dari kualitas itu merupakan massa uap dibagi dengan massa total. Selisihnya merupakan massa cair. Contohnya pada gambar di kanan ini, merupakan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kita ketahui ada dua macam jenis sumur reservoir panas bumi, yaitu sumur kering dan sumur basah. Sumur basah ini memiliki kandungan cair cukup tinggi, sehingga dibutuhkan separator agar uap yang masuk turbin kualitasnya bisa setinggi mungkin, semisal 99,8%. Untuk itu, kita perlu melakukan sizing separator. Biasanya ukuran separator akan mengikuti data seperti laju aliran dan kualitas uap. Tetapi bagaimana caranya kita mengetahui kualitas uap sebelum separator? Karena jika melakukan pengukuran massa atau menimbang sesuai dengan rumus yang sudah disebutkan di kiri, hal tersebut tidak praktikal. Kita review sedikit pada diagram fasa kubah uap sebuah zat murni atau pure substance. Kita mengenal ada tiga daerah, yaitu fasa cair bertekanan atau compressed liquid, fasa campuran jenuh atau saturated mixture, dan fasa uap panas lanjut atau superheated vapor. Biasanya, kita bisa mengukur sifat-sifat dengan mengetahui data tekanan dan temperatur. Semisal pada tekanan P1 ini, ketika kita mendapatkan data temperatur T1, maka kita bisa melihat pada tabel termodinamika data-data yang lain seperti volume spesifik, energi dalam spesifik, entalpi spesifik, serta entropi spesifik. Tetapi, jika tingkat keadaan yang kita ukur berada di fasa campuran jenuh, informasi tekanan dan temperatur saja tidak cukup. Kita perlu tahu kualitas uap tersebut ada di mana. Apakah lebih dekat dengan uap jenuh, atau berada di pertengahan, atau malah dekat dengan cair jenuh. Jadi untuk mengukur empat sifat yang tadi, perlu didapatkan satu kualitas. Sedangkan, seperti pada penjelasan sebelumnya, untuk mengukur massa di sini tidak praktikal. Oleh karenanya, diperlukan sebuah strategi untuk bisa mengukur kualitas uap tanpa perlu menimbang massa dari uap. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita melakukan pencekikan, di mana proses pencekikan itu adalah proses isoentalpi. Anda bisa melihat skema dari pencekikan di gambar di bawah. Kita memiliki dua bagian di mana fluida mengalir dari kiri ke kanan melalui sebuah saluran yang sangat kecil. Setelah dilakukan penurunan persamaan kesetimbangan energi, didapatkan HA sama dengan HB. Bagaimana cara penurunannya? Silahkan Anda lakukan sebagai tugas pemahaman pendahuluan. Kemudian, apa kaitannya dengan mengukur entalpi? Lebih jelasnya, kita perhatikan diagram HS di sebelah kanan. Jika pencekikan kita bagus, maka kita bisa mengubah fasa dari campuran jenuh menjadi fasa uap panas lanjut, dari titik A ke titik B. Dengan demikian, dengan kita mengukur data tekanan dan temperatur di titik B, kita akan mendapatkan entalpi P, dan entalpi P merupakan sama dengan entalpi A. Jadi kita bisa mendapatkan nilai kualitas di titik A dengan menggunakan rumus tersebut, HA sama dengan HFA ditambah XC dikali HFGA, di mana kita pindah XC-nya ke ruas kiri menjadi bentuk berikut, di mana HA bisa disubstitusi dengan HB. Namun akan menjadi kendala jika kondisi awal titik A atau A aksen di sini berada di posisi lebih kiri. Ketika pencekikannya sempurna, dia masih tetap berada di dalam fasa campuran jenuh. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan fasa uap panas lanjut? Caranya dengan melakukan pemisahan terlebih dahulu, di mana kualitas uap dari titik A aksen ini akan meningkat ke titik A karena uap yang masuk ke bagian pemisahan ini
cair jenuhnya akan tertabrak-tabrak melalui pelat-pelat ini dan akan terjatuh karena gravitasi. Sehingga cair jenuhnya akan terkumpul di pemisah ini dan uap jenuhnya akan melanjut ke kalorimeter cekik dan melanjutkan proses pencekikan persis seperti pada slide sebelumnya. Lalu, bagaimana hubungan antara proses pemisahan dengan pencekikan? Yang kita ketahui, fraksi massa uap yang meninggalkan kalorimeter pisah bisa dilihat pada notasi berikut. Ini untuk massa uap yang masuk ke kalorimeter pisah merupakan campuran Mc plus Mu atau massa cair plus massa uap. Kemudian, massa cairan yang terpisah di kalorimeter pisah merupakan massa cair pisah. Dan massa yang melanjut ke kalorimeter cekik merupakan selisihnya antara Mc plus Mu dikurangi dengan Mcp. Sehingga fraksi uap yang masuk ke kalorimeter cekik merupakan Mc plus Mu dikurangi Mcp per Mc plus Mu. Kemudian dari persamaan sebelumnya pada kalorimeter cekik, kita dapatkan hubungan ini, dan melalui penurunan rumus, kita dapatkan kualitas di A aksen merupakan kualitas cekik dikalikan dengan fraksi yang terpisah. Bagaimana cara menurunkannya? Silakan Anda pelajari sebagai salah satu juga tugas pendahuluan pemahaman. Uap yang berada pada fasa campuran jenuh yang akan kita ukur entalpi dan kualitasnya berasal dari boiler yang ada di lab thermal. Boiler ini memiliki kapasitas tekanan 150 psi gauge dan laju produksi uap sebesar 350 pound per jam. Dari peralatan ini, kita bisa simplifikasi menjadi skema sebagai berikut. Untuk penjelasan detail, skema ini mewakili bagian komponen yang mana akan dijelaskan pada segmen selanjutnya. Sekian penjelasan untuk segmen 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.